Sponsor udah datang. Terima kasih. Tomorrow Coffee. Yang sponsor kita tadi. Setiap acara kita beli. Anda nggak pengen sponsor sama kita apa? Tenang, subscriber kita akan melonjak jauh habis ini. Setelah Cahaya Timur. Karena kan ini apa? Harapan baru. Harapan baru. Iya. Berharap terus ya, Pak. Anjing lah. Oke, lanjut Mbak Nisa. Jadi kalau misalkan ngomong kenapa akhirnya memutuskan buat cabang baru, karena apakah tempat yang pertama sudah terlalu full dan akhirnya membuka opportunity daerah lain? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah memang sistemnya udah cukup mumpuni untuk buka cabang? Iya, kalau setahun sih kita udah banyak menata, banyak belajar dan menata, Pak. Memang buka satu minggu berapa ini sih? Berapa hari? Setiap hari kita buka. Oke, Senin sampai Minggu. Iya. Terus karyawan nggak ada libur? Libur gantian seminggu sekali. Tapi full ya? Full. Oh, berarti nggak ada berguru ke Gunung Kawi apa Gunung Lawu? Gitu? Gunung Agung sih, Pak. Katanya, kalau misalkan Anda berguru di Gunung Lawu, itu liburnya hari Senin. Oh gitu ya? Kalau misalkan Anda libur hari Rabu, katanya Gunung Kawi. Kalau libur hari Minggu, itu Gunung Agung kayaknya. Toko buku. Dulu kita awal-awal liburnya Selasa, Pak. Karena katanya Selasa selone menungso kan. Selone menungso. Selone menungso. Itu kenapa kalian buka YouTube, nonton, like, subscribe, dan komen di konten ini karena uploadnya hari Selasa. Ya, Bang. Ya, Bang. Otakku melakukan manuver. Kalau misalkan satu hari 500 porsi kali 23.000, itu berarti omset per hari sampai 11 juta, omset per bulan 300 juta. Bangsat orang kaya, Cuk. Bisa nggak bahas angka nggak, Pak? Nanti ditonton orang pajak, Pak. Nah, banyak tamu-tamu dari sini langsung dihubungin pajak. Kemarin yang episode 2 kayaknya langsung dihubungi Dinas Pajak Jombang itu kayaknya. Omsetnya 75 miliar sebulan, mati ya. Gila. Langsung orang Dinas Pajak WhatsApp. Assalamualaikum, kita dari Pajak Jombang katanya. Nah, ini kan potensial banget kan, tapi di satu sisi bisnis F&B ini fragile banget karena betul, setuju. Orang makan bakmi seminggu berapa kali sih? Berapa kali? Bisa kalian makan seminggu 7 kali makan siang bakmi terus? Enggak juga kan? Pasti mungkin dia memilih 2 atau 3 kali maksimum makan bakmi gitu. Betul. Nah, manajemennya yang dilakukan seperti apa? Terus akhirnya memutuskan cabang kedua. Kalau memutuskan cabang kedua, pastinya kita pengen customer tuh lebih deket ya, Pak ya. Waduh. Karena kita kan jawaban Anda klise ya. Gimana? Iya, klise memang. Customer lebih dekat, oke. Lebih dekat. Karena cabangnya jauh. Di Tenggilis kan, terus Surabaya berarti kan. Surabaya Timur dan Barat berarti ya? Iya, meskipun nggak barat-barat amat ya Pak Wiyung. Gitu. Terus kedua, sebenarnya ini naif Pak, tapi kita pengen ngasih kesempatan ke pegawai supaya ada kenaikan karir. Dan itu menurut kami bisa dilakukan kalau ada cabang baru. Oh, memikirkan karir pegawai juga? Mikirin, sebenarnya saya kerja buat pegawai saya Pak, bukan pegawai saya kerja buat saya. Naif kan Pak? Kerja buat pegawai. Berarti UMR semua udah? Lucu! Kalau sama bonus mungkin udah UMR. Iya Pak, betul, saya ya apa kan? kata Pak Tesar aja lah. Nah yang jadi kan kalau kita ngomongin bisnis ada urutannya tuh. Dapat omset dulu, revenue dulu. Benar. Habis itu revenue dapat, terus profit dulu dikumpulin. Iya. Habis profitnya dikumpulin, baru buat sistemnya. Habis sistem baru eskalasi. Eskalasi bisnisnya mau dibesarkan. Betul. Dan jadi berapa cabang gitu. Bahkan sebuah toko terkenal di anak ITS namanya Sakinah. Itu baru mereka mengekspansi tokonya. Sekarang ada 23 toko Sakinah. Itu baru di tahun ke-15 apa? Sekarang baru gede. Itu setelah 15 tahun akhirnya mereka memutuskan kayaknya buat Sakinah kedua, Sakinah ketiga, Sakinah keempat gitu kan. Ownernya kawin lagi apa gimana sih? Kan biasanya buka cabang buat istri baru. Karena wanita tidak mungkin buat suami baru dong. Pak ini bagus, beli di mana Pak? Nah, works gak sih cabang keduanya? Alhamdulillah Pak. Tolong editor kasih ini cabang kedua. Cahaya Timur. Mantap. Nah,
Emang itu tagline-nya? Enggak dong. Enggak dong. Anda Bab Sadino, bukan ya? Mantap. Nah itu gimana caranya? Itu buat sendiri atau ada partner? Kita atau? partner. Nah, saya kan melihat senior-senior saya Pak ya. Waduh. Hubungan partnership bisnisnya seperti apa. Baik. Biasanya kan kalau ruwet masalah duit tuh nggak enak ya Pak ya? Pasti. Iya. Saya mengalami. Mau curhat nggak Pak? Enggak. Ini bukan segmen saya, ini segmen Anda. Saya udah terlalu banyak ditipu orang. Terus lanjut. Jadi saya berpartner tapi saya ambil gampang ya Pak. Jadi sebenarnya sistemnya sama seperti waktu saya di tempat Bapak. Kenapa? Kita bagi hasil langsung dari omset. Revenue sharing. Ya. Partnernya sebagai apa? Pemilik properti. Jadi tidak bayar sewa. Tidak bayar sewa. Berapa persen? 10 Pak dari omset. Buat kalian yang punya tempat-tempat baru pengen dapat revenue 10% gede anjing. Iya. Besar loh itu 10%. Iya. Dan masih nutup operasional. Karena marginnya lumayan tebel. Lumayan. Kuantitinya sih Pak yang dapat. Jadi marginnya tebel juga. Oh, menarik. Nah, yang aku tuh punya partner investor juga sebenarnya. Yang memang mainnya revenue sharing. Alasannya dia nggak mau drama. Betul, setuju Pak. Karena revenue sharing kan kalau misalkan ngecek revenue hanya dari mutasi bank kelihatan, dari omset harian dapat, dan akhirnya tidak memperdulikan berapa kos yang dikeluarkan, ya udah itu urusannya manajemen. Betul. Nah, happy berarti 4 bulan ini doi. Happy? Sejauh ini sepertinya happy ya Pak? Ya happy cuk, 345 juta kali 10%. Saya sih happy ya dapat 30 juta per bulan. Saya akan mencari cabang-cabang baru lain yang sistemnya revenue sharing. Tapi siap nggak secara kapasitas melayani mereka? Butuh berapa modal sih buat satu cabang baru akhirnya berdiri? Kalau untuk satu cabang di luar sewa ya Pak ya, itu sekitar 516 juta lah cukup. Quite big juga ya. Tapi ya cukup menarik. Kalau misalkan revenue-nya bisa segitu. Ada strategi tertentu nggak untuk memaintain ini sehingga pendapatannya bisa dalam tanda kutip stabil? Kita lebih ke gandeng komunitas sih Pak. Gandeng komunitas? Gandeng komunitas pertama, kedua. Itu jawaban klise juga loh. Bentar, habis ini ada bakminya datang, nanti kita coba. Tapi lanjut dulu. Gandeng komunitas itu pasti, ya kan, di mana-mana. Diapain komunitasnya? Kita bikin event Pak. Ini tanggal 4 ini nih, contohnya Pak, 4 Agustus kita mau ada event sepeda. Kolaborasinya bareng sama, kebetulan partner saya tuh dia punya bengkel cat sepeda yang sudah mendunia Pak, dari Indonesia. Gimana? Bengkel cat sepeda. Cat sepeda? Tapi cuma ngecat kan? Ngecat sepeda Pak, tapi mendunia. Catnya mendunia atau bengkelnya? Karyanya. Oh karyanya mendunia. Hasil catnya itu sampai kan gitu-gitu aja sih. Nah, Bapak, saya boleh bantu promosiin ya Pak? Boleh. Namanya Painkiller Studio, Bapak bisa lihat Instagramnya. Itu dia cuma ngecat sepeda tapi sampai di review sama Putin. Bukan. Kamala Harris Pak. Kamala Harris. Wakil presiden. Oh bukan. Enggak. Dia sampai ini diliput sama media Inggris. Kenapa nih? Catnya bisa apa? Seni Pak, seni kan gak ada batasan ya. Oh ininya, apa namanya, desain cat? Iya, desainnya. Itu cukup mendunia. Nah nanti kita collab sama Painkiller itu? Painkiller di Cahaya Timur, masuk. Painkiller X Cahaya Timur. Botolan morfin deh. Kan painkiller sih. Painkiller. Oke, balik lagi ke Bakmi Cahaya Timur. Ini cabang kedua. Apakah akan ada cabang ketiga, keempat, kelima, atau mungkin Cahaya Timur di Jogja, Cahaya Timur di Jakarta, Cahaya Timur. Kalau untuk di Surabaya sih mungkin ya Pak, mungkin akan nambah satu lagi. Setelahnya mungkin kita akan luar kota lah Pak. Wishlist saya pengen bisnis dari Surabaya besar di Jakarta. Biasanya kan Jakarta yang menginvasi Surabaya kan Pak. Bisa nggak kita balik gitu loh Pak? Bismillah. Tapi Urban Wakil udah ada di Cutos. Iya benar. Dan works. Maksudnya terakhir aku kemarin ke Cutos ngelihat Citos Pak. Iya itu apa? Citos. Cita atau Tonswer kan? Ya itu.
Dan Cilandak Town Square dan lumayan works di Urban Waktu ini dan itu kebetulan kenal sama ownernya dan itu literally dari Surabaya. Cuman memang butuh manajemen yang sebagus itu dan branding yang sebagus itu. Nah itu jadi pertanyaan nih. Kan tadi cerita ngomongin sama komunitas. Ngapain sama komunitas tuh ngapain? Kita lebih ngegandeng supaya mereka sering bikin event di tempat kita gitu loh Pak. Itu standar Sehingga banget dia sih Pak. datang, makan. Jadi tempat nongkrongnya nih di Cahaya Timur. Kan semakin komunitas nongkrongan lama. Tapi di Cahaya Timur kan tempat duduknya nggak nyaman ya Pak. Jadi orang juga yuk makan siang gitu. Sengaja. Menarik. Berapa lama sih lead time mereka per satu orang customer ini makan di situ? Ya 30-45 menit lah Pak. Kurang lebih. Ada kalau di cabang yang baru ada berapa meja kursi? Di cabang baru kurang lebih sama kayak di yang di Tenggilis. Iya. Kurang lebih. Iya. Kita belum nggak langsung expand banyak. Kurang lebih kapasitasnya di 50-an seat lah Pak. 50-an seat. Berarti 50 seat kalau 8 jam kerja harusnya bisa dapat 400 menit. Oke. Nah, secara revenue sendiri kan sekarang ada online. Ya. Ada GoFood, GrabFood, Shopee Food, apa lagi? Udah ya? Udah. Itu seberapa masif dari situ? Kalau di Cahaya Timur sih masih tetap gedean dine-in ya Pak ya. Mungkin online-nya 10% lah Pak. Oh cuma 10%? Iya 10, ambilnya 500% itu 50 porsi dari... Iya, kurang lebih segitu. Potongannya gede nggak sih? Lumayan. Hah? Lumayan. Di 25%. Anjing. 25%. Startup katanya bantu Indonesia. Makanya saham Anda sekarang under 50 karena potongannya terlalu gede. Gimana sih? Mana ini Menteri BU? Lagi kurus bro. Baru menang sih kemarin dia 1-0. Jadi ya sedang happy-happynya. Oke, terakhir. Bakmi ini kan identik sama makanan Chinese. Iya. Yang datang ke tempat Mbak Nisa ini banyak Chinese-nya juga. Dan sebenarnya orang Chinese itu adalah marketing paling lewamis cuy. Pokoknya dan loyal mereka. Dan loyal betul kan. Nah itu bagaimana memaintenance para Chinese ini? Kalau sejauh ini di tempat kita ya Pak, di tempat kita nggak tahu tempat lain. Yang pasti kita hospitality-nya harus ngobrol. Jadi karena konsepnya memang di rumah, jadi pegawai kita tuh kita arahkan untuk nge-treat, bener-bener nge-treat customer dan ngajak ngobrol. Jadi di tempat kita karena suasana udah rumah, dilayani seperti di rumah, mereka cukup proaktif untuk ngasih saran, masukan, gitu sih Pak. Saya lebih suka kasih. Banyak yang aneh-aneh nggak sih? Maksudnya dalam arti aku mau chili oilnya 30 gram gitu atau garlicnya Enggak. Sejauh ini enggak. Cuman ada yang susuk-susuk tahu-tahu nyari kue tiaw yang kita nggak jualan. Ini katanya jual kue tiaw ya. Kue tiaw. Toko sebelah. Itu toko sebelah jualan kue tiaw. Saya jualan bakmi. Iya, betul. Berarti produk paling laku masih di bakmi ayam panggang. Ayam panggang. Nah, susuk-susuk ini kan memang mereka punya pengen bergaya hidup sehat kan? Ini kan makanan menurut Anda sehat atau tidak? Sehat Pak, karena nggak di deep fried dong toppingnya. Seenggaknya agak sehat lah Pak, saya nggak bilang sehat-sehat banget ya. Tidak ada banyak minyak di situ, walaupun banyak glukosa di situ. Nah, kalau misalkan di cabang lain, habis ini kan katanya mau ada cabang ketiga lagi, jaraknya berapa panjang nih sampai akhirnya memutuskan kalian yang punya tempat, ini kan sudah ada di Surabaya Timur, Surabaya Barat, berarti kurang Surabaya Tengah dong harusnya? Betul, Surabaya Pusat kita pengen. Jadi Anda pengen buka di Hotel Majapahit? Enggak Pak. Kan tengah ya? Tengah dari situ kan? Iya. Mungkin daerah Gubeng mungkin, atau daerah-daerah deket-deket Tunjungan. Tapi pengen tempatnya tetap homey? Pengennya tetap rumah, karena yaitu kenyamanan itu Pak yang dicari sama customer. Sebagus-bagusnya hubungan suami istri Anda kalau tidak nyaman tetap makanya harus nyaman ya, baru pindah orang dari bakmi saudagar pindah ke Cahaya Timur, dari bakmi GM pindah ke Cahaya Timur. Pak, dulu Pak. Bakmi mana lagi sih yang terkenal di Surabaya? Apa sih bakmi?
Aku tuh bukan pemakan mie soalnya, Nis. Iya. Sumpah, saya makannya tuh nasi bebek cuy. Indomie mah agak kurang. Bakmi mah agak kurang. Tapi ya, saya tidak mau menyinggung bakmi yang lainnya ya. Karena bakmi itu tidak pernah jadi sebuah pilihan untuk kuliner di daerah baru. Nah, kalau misalkan bakmi Cahaya Timur menjadi ikonik, kalau ke Surabaya itu salah satu yang dicari itu bakmi Cahaya Timur gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Bagaimana campaign yang kamu lakukan sehingga orang datang, orang customer baru datang dan mempertahankan customer lama? Selain community lah, community kan cara lama lah itu. Apa ya Pak, nggak ada yang aneh-aneh sih Pak. Sejauh ini karena kita tuh ngerasa kita jadi besar ya, berkembangnya, grow-nya itu karena word of mouth. Jadi kita ngerasa produknya sendiri itu bisa menjadi marketing. Gitu, Pak. Masih dari tampilan. Marketing 1.0 berarti? Memandalkan produk ya? Iya, tapi iya memang. Dan itu works buat kita. Ada customer engagement nggak? Dalam artian, kalau susu ini bawa teman, nanti susu ini saya kasih souvenir atau saya kasih merchandise apa gitu? Belum Pak, belum ke situ. Mungkin kalian buat baju tulisannya saya makan bakmi. Belum Pak, tapi idenya bagus babi juga. Mbaknya nggak babi tapi itu. Kan bakmi kan artinya babi kan? Iya Pak, katanya. Benar kan sejarah, ngomong sejarah. Iya Kan sejarah. Kan tapi kan ada pergeseran makna. Betul, Pak. bukan. Secara sejarah mereka masuk ke Indonesia, cultural, karena orang Indonesia tidak makan bakmi akhirnya, tidak makan babi, akhirnya baknya itu memang hanya sebagai ikonik aja. Bakpia itu awalnya babi, bakmi, babi. Bakso juga sama, serius awalnya itu bakso tuh babi karena bak kan. Bakmoy iya serius, itu secara cerita memang baknya itu babi, tapi karena masuk ke Indonesia tidak ada lagi yang makan babi akhirnya menjadi culture. Bak di kimochi itu juga haram loh. Oke. Apa nih harapan kedepannya terhadap Cahaya Timur? Harapannya sih kita bisa jadi brand yang sustain sih Pak, sederhana aja. Sustain, bisa jadi legend. Tahun keberapa sekarang? Sekarang masuk tahun kedua Pak. Oh baru? Baru. Harusnya tahun kelima lah, biasanya tuh goncangan kapal-kapal ini biasanya di tahun kelima. Tuh satu atap tutup tahun kelima. Cuk! Tapi itu goyang-goyangnya kapal, gitu. Jadi bisnis yang sustain, kalau ada yang datang investasi, Mbak saya mau invest semua cabangmu, aku yang danain, mau nggak? Saya lebih milih saya jual aja sekalian Mbak. Tapi dengan nilai yang nggak murah. Yang mau beli Cahaya Timur. Jadi franchise Cahaya Timur, film tapi Cuk. Oke ya, tapi ya gini-gini kan kita usaha ini kan berusaha, betul, namanya juga usaha. Makanya nama segmen ini namanya juga usaha. Target ke depan bisa punya puluhan cabang, ratusan cabang, dan bisa masuk ke kota lain. Ya. Partner yang Anda cari berarti partner-partner yang seperti apa? Yang punya properti yang jelas Pak. Oh. Ya, karena kita nggak mau ribet, kita nggak mau sewa. Kita pengen kerja tuh memang untuk bisa menghasilkan, bukan untuk bayar sewa Pak. Buat kalian yang punya properti, langsung hubungi @Cahaya Timur. Ya benar nggak sih? Cahaya Timur Bakmi Kopi ya? Cahaya Timur Bakmi Kopi. Oh, ada kopi juga. Kenapa kita nggak bahas kopinya tadi? Oh iya ya. Coba dibawain ke sini tuh. Nah, biar teman-teman tahu. Saya dapat kiriman. Anjing ribet banget lagi. Ya udah taruh sini aja. Oke, karena saya mau makan, menikmati bakmi Cahaya Timur yang insya Allah mie-nya bukan pakai mie burung dara. Dilihat dari sausnya udah kelihatan, ini chili oilnya enak banget. Dan kedepannya kalian yang punya properti langsung aja hubungin kita, teman-teman Karma Club revenue sharing, mungkin bisa sekalian. Thank you Mbak Nisa. Thank you Pak Beginilah kami berwirausaha ya, namanya juga usaha. Jangan lupa like, subscribe, komen yang paling pedas dan paling brengsek yang menurut Anda bagus, dan mungkin kalian tulis komen di bawah mau ngundang siapa.
kita bisa undang mereka ke sini dan kita julitin dia sampai habis. Bareng saya Ahmed Esario dan Mbak Nisa. Ciao. Dah.